Indonesia memperingati hari kemerdekaan ke-77. Ya, 77 tahun lalu bangsa kita, pemimpin Soekarno dan pemimpin-pemimpin lainnya berusaha untuk apa? Untuk merdeka, ya, merdeka dari penjajahan. Kalau orang Indonesia atau bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Belanda dan bangsa lain selama 350 tahun, maka bangsa Israel ada di Mesir selama 430 tahun. Ya. Jadi dari 430 tahun itu ada masa-masa damai, ya, waktu masih ada Yusuf, tetapi sisanya itu adalah perhambaan, ya, dijajah mereka itu. Bedanya dengan kita adalah kalau Indonesia, yang datang di wilayah Indonesia adalah penjajah. Tetapi kalau bangsa Israel, orang Ibrani, mereka ada di tanah penjajah, ya. Jadi sudah tentu kesusahannya lebih besar, ya. Sudah tentu kesusahannya lebih besar karena mereka ada di tanah Mesir, dijajah oleh raja yang sudah tidak mengenal lagi Yusuf, ya, sudah tidak lagi mengenal Yusuf. Kemudian pada waktu Tuhan meminta Musa, ya, untuk kembali ke Mesir, itu dimulai pada waktu Musa menuju ke padang gurun, ya, melewati padang gurun sampai di Bukit Horeb, ya, sampai di Gunung Horeb. Gunung Horeb atau Gunung Sinai, sama ya. Gunung Horeb, Gunung Sinai, atau di terjemahan lain Gunung Torsina, iya. Ya itulah, disitulah Tuhan menampakkan diri kepada siapa? Kepada Musa lewat semak duri yang menyala tetapi tidak dimakan api, ya. Lewat semak duri yang menyala tetapi tidak termakan oleh api, ya. Ini membuat Musa itu merasa heran, mengapa tidak terbakar semak duri itu. Pada waktu dia memperhatikan semakin dekat, lalu Tuhan berseru, Musa, Musa. Lalu Musa menjawab, jangan datang dekat. Kemudian Tuhan berkata, jangan datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, akulah Allahmu, ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Apa yang terjadi kepada Musa? Nah ini, ayat 6, lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah ini. Jadi Musa menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan, ya. Dengan kerendahan hati dan sikap hormat, dia tunjukkan itu kepada hadirat Tuhan. Ini juga menunjukkan kepada kita, umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, pada saat kita ada di dalam hadirat Tuhan, dalam peribadatan, ya, maka kita harus memiliki keyakinan untuk datang menghampiri dengan keberanian yang apa? Yang sopan, ya, keberanian sopan, jangan apa ya? Jangan sembrono, ya. Jangan sembrono. Jadi baik itu di dalam peribadatan di rumah tangga, di jemaat, ataupun peribadatan lain, pada saat kita berhadapan dengan Tuhan, ya, mungkin juga dalam doa sendirian, maka kita tunjukkan rasa apa? Rasa kerendahan hati dan sikap hormat. Jadi Musa sudah diajarkan memiliki sikap hormat pada saat dia apa? Pada saat dia mau bertemu dengan Tuhan. Dan itulah yang dia lakukan. Dikatakan di situ Musa menutupi mukanya. Ini dia menunduk dan menutupi mukanya. Ya.
karena yang dihadapi adalah Allah pencipta. Jangankan jauh-jauh ya, jangankan jauh-jauh. Kita lihat di televisi beberapa hari ini, termasuk hari ini, orang-orang yang berjumpa dengan presiden itu apa? Menunjukkan rasa hormat, nunduk mereka itu, ya kan? Mereka itu nunduk, ya. Padahal itu kepada apa? Kepada sesama manusia. Cuma membedakan dia adalah pemimpin, presiden. Apalagi kalau itu ditunjukkan kepada siapa? Dihadapkan, apalagi kalau kita berhadapan dengan Tuhan, ya, di dalam doa, di dalam peribadatan, dan itu kita tunjukkan itu juga mulai diajarkan kepada anak-anak kita, ya, kepada anak-anak kita. Ya, ini mungkin salah satu hal yang perlu diingat oleh orang tua, bahwa memang masa anak-anak itu adalah masa yang aktif ya. Ada kalanya di dalam peribadatan mereka mungkin jalan, lari ke sana kemari, ya, dan sebagainya. Ya. Tetapi kita sebagai orang tua perlu apa? Mengajarkan itu. Dari mana kita mulai ya? Dari rumah ya. Dari rumah kita memulaikan anak-anak kita untuk menghormati peribadatan. Karena itu berarti menghormati Tuhan. Lanjut. Kemudian Tuhan mengatakan kepada Musa, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi ayat 10, ayat 9. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, jadi disinilah Musa diutus oleh Tuhan. Musa dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk kembali ke Mesir dan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, dasar ya, mungkin ini dasar manusia ya. Kalau ditunjuk untuk memimpin, ada dua tampilan. Ada yang dengan senang hati menerima, ada yang mau menolak ya. Ada yang dengan senang hati menerima, melaksanakan, ada yang apa? Ragu-ragu dan menolak. Musa ada di kelompok orang yang apa? Yang ragu-ragu ini. Ragu-ragu. Kenapa dia ragu-ragu? Ya karena dia selama ini menggembalakan domba, ya. Hanya berhadapan dengan domba-domba. Tetapi walaupun dia berhadapan dengan domba-domba, tetapi ada dua hal yang dilakukan oleh Musa dan yang terjadi kepada Musa, yaitu dia belajar sabar, ya. Jadi selama dia mengembalakan kambing domba Jitro, mertuanya itu, dia belajar tentang kesabaran, dia belajar untuk rendah hati, ya. Dia tinggalkan sifat-sifatnya yang lama pada waktu dia masih hidup bergelimang di Mesir, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah alam, ya, di antara bukit-bukit di mana dia menggembalakan domba-domba, di situ dia menulis buku Kejadian, ya. Di situ dia menulis buku Kejadian. Itulah yang diperoleh oleh Musa, ya, selain dia menggembalakan domba-domba mertuanya Jitro. Tetapi waktu Tuhan memanggil dia untuk pergi, dia katakan begini, siapa aku ini, maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan, siapa aku ini? Saya ini tidak ada apa-apanya, kira-kira begitu ya. Saya ini tidak ada apa-apanya.
Tetapi Tuhan katakan apa? Bukankah aku akan menyertai engkau? Jadi Tuhan memberi kekuatan, janji. Aku akan apa? Aku akan menyertai engkau. Ya. Aku akan menyertai engkau. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, ini. Jadi Tuhan sudah menunjukkan kepada Musa bahwa kalau bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, maka mereka akan datang juga di Gunung Horeb ini, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Jadi mereka juga akan apa? Beribadah di gunung ini, di Gunung Horeb atau di Gunung Sinai itu. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Tuhan kepada Musa, nah ini, namanya adalah Aku adalah Aku. Ya. Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu. Kembali Tuhan memberi apa? Memberi jawaban kepada Musa. Katakan kepada mereka, Aku adalah Aku. Kalau mereka tanya siapa nama Allah itu, Aku adalah Aku. Ya, karena orang-orang Israel di Mesir sudah ratusan tahun mereka itu dijajah, sudah banyak melupakan akan Allah, ya, sudah sebagian mungkin sudah menyembah berhala, ya, yang ilah-ilahnya banyak, ya, ilah-ilahnya banyak, ya, macam-macam namanya. Jadi kalau ada yang bertanya siapa nama yang mengutus engkau, ya, Tuhan katakan Aku adalah Aku. Ya. Akulah Aku yang mengutus aku kepadamu. Ya, itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada Musa. Kemudian yang kedua, Tuhan juga menyuruh Musa untuk apa? Untuk bertemu dengan orang-orang pemimpin-pemimpin orang Israel, ya, tua-tua orang Israel. Di ayat 16, Tuhan menyuruh supaya Musa mengumpulkan tua-tua orang Israel dan katakan kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Yebus, Hewi, orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Nah ini. Jadi janji Tuhan adalah akan membawa orang Israel menuju ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Ya, ini sesuatu yang apa? Sesuatu yang menggembirakan semuanya, ya. Ini adalah sesuatu yang menggembirakan. Karena itu adalah janji Tuhan. Jadi janji Tuhan adalah menuntun umatnya ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Kalau ini secara rohani, ya itulah negeri Kanaan, ya, negeri Kanaan di mana orang Israel pergi dan umat-umat Allah di seluruh dunia akan menuju ke negeri Kanaan yang disiapkan oleh Tuhan pada waktu Tuhan datang kedua kali. Kemudian yang ketiga, Tuhan memberitahu kepada Musa bahwa tidak sulit, ya, agak sulit memang untuk menuntun orang Israel keluar dari Mesir, ya, karena Firaun akan menahan mereka. Firaun tidak akan membiarkan mereka, ya, karena kalau Firaun membiarkan mereka, maka akan kehilangan banyak pekerja, ya. Orang Mesir akan kehilangan banyak pekerja, ya. Yang sama dengan orang Indonesia lah dulu. Pada waktu dijajah, bangsa Indonesia dijadikan apa? Dijadikan budak.
pekerja oleh para penjajah. Makanya mereka tidak mau tinggalkan Indonesia. Kalau orang Israel sebaliknya, Firaun tidak akan membiarkan mereka tinggalkan Mesir karena akan kehilangan pekerja-pekerja yang begitu banyak yang akan merugikan ekonomi Mesir ya. Tetapi Tuhan katakan tidak usah takut ya. Aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir. Jadi Tuhan memberi janji lagi kekuatan kepada Musa. Aku akan apa? Mengacungkan tanganku untuk memukul Mesir. Ya. Kalau mereka apa? Berkeras hati atau Firaunnya berkeras hati untuk tidak apa? Tidak membawa mereka keluar dari Mesir. Apa yang kita dapatkan dari pelajaran ini? Ya. Yang pertama, Tuhan berkata kepada Musa, ini, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi Tuhan memastikan kepada Musa, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dialah yang akan apa? Akan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Saya selalu berdoa begini kepada saudara-saudara saya, adik-adik saya. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati keluarga saya, keluarga adik-adik saya, supaya tetap setia, ya, dan boleh berjumpa dengan orang tua kami, ya, boleh berjumpa dengan orang tua kami yang pertama kali menerima kebenaran, ya, dan biarlah anak-anaknya juga akan apa, tetap setia, sehingga boleh berjumpa dengan mereka pada waktu Tuhan datang kedua kali. Itulah doa saya hampir setiap hari ya, khusus untuk keluarga ya, untuk keluarga kami dan keluarga besar Loloang lah ini. Ya, maaf ya kalau saya sebut keluarga besar Loloang dengan yang terkait. Jadi saudara-saudara mungkin juga perlu berdoa begitu ya. Kenapa? Kita berdoa kepada keluarga besar kita masing-masing supaya apa? Tetap setia karena apa? Tuhan sudah menuntun ya, entah siapa orang tua kita mungkin yang pertama kali menerima kebenaran, atau opung opak kita ya, opung atau opak kita, sehingga kita tetap apa? Di dalam kebenaran. Bagaimana kalau, karena kita kadang-kadang berpikir, bagaimana kalau ayah saya atau orang tua saya tidak pernah kenal kebenaran? Mungkin anak-anak saya dengan adik-adik saya mungkin tidak juga tahu kebenaran. Ya, itulah sebabnya kita berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada Musa. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kemudian yang kedua, kita sebagaimana Musa dipanggil untuk diutus, kita juga apa? Sudah terpanggil oleh Tuhan, dan kita akan diutus oleh Tuhan juga ya. Kita diutus oleh Tuhan untuk apa? Untuk memanggil orang-orang yang tidak kenal kebenaran, orang-orang yang dijajah ya, dijajah oleh orang yang terjajah oleh karena tradisi ya, untuk apa? Untuk keluar, untuk mengenal kebenaran ya. Memang tidak mudah untuk apa? Untuk membawakan kebenaran ini ya, karena kita dihadapkan seperti Firaun yang keras kepala, yang menahan ya. Kita juga mungkin akan dihadapkan dengan orang yang keras kepala atau orang yang menghalang-halangi. Tetapi apa? Harus harus dijalankan, karena sebagaimana Musa diberi janji ya, sekuat apapun ya, sekuat apapun tangan yang menahan kebenaran, maka Tuhan adalah lebih kuat dari mereka itu ya. Tuhan adalah lebih kuat. Tuhan adalah lebih kuat dari Firaun ya. Ya memang sulit, tetapi harus dijalankan. Ya, artinya bahwa apa? Tuhan akan menyertai. Tuhan akan menolong umat-umat Tuhan untuk apa? Untuk
membawa orang lain mengenal akan apa? Mengenal akan kebenaran. Barangkali itulah nasihat firman Tuhan yang kita boleh dapatkan ya dari pasal 3 ini. Kalau ada tambahan, ada pertanyaan